Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Sampai hari ini kita masih diberi umur, masih diberi kesehatan, masih diberikan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Semoga kita semua yang hadir di sini Allah tambahkan nikmatnya dan kita jadikan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita panjatkan bagi junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak kita ketika dikumpulkan di lapangan yang luas di Yaumil Mahsyar, kita semua dengan miliaran orang, baginda Nabi mengenal kita adalah sebagai umat-umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya mengucapkan terima kasih bagi DKM Masjid Al-Muhajirin, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman yang beberapa minggu lalu mengundang saya di Masjid Cibubur Kantri juga yang di sebelah sana ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahminya berlanjut. Alhamdulillah kemarin ini 2 hari saya ada di Bandung, baru tadi malam jam 11 dari Bandung. Pagi ini ada di sini, insyaallah duha nanti ada di Bintaro ya. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Sebelumnya, tema tentang sehat bersama Al-Quran ini adalah materi yang dimana saya keliling-keliling ini menceritakan bahwa Al-Quran itu bukan hanya untuk bacaan, tetapi Al-Quran itu adalah untuk diyakini, dan juga Al-Quran itu adalah penyembuh atau asyifa. Kadang kita suka lupa bahwa Al-Quran itu hanya kita baca saja. Betul, memang kalau kita baca saja, Al-Quran ini adalah teman kita nanti di alam barzakh ya. Teman kita di alam barzakh. Kalau kita di alam barzakh kita udah gelap gulita, yang nerangi lampu LED kita itu Al-Quran kita, huruf-huruf Al-Quran kita. Namun ternyata Al-Quran itu tidak hanya untuk dibaca. Allah menerangkan Al-Quran itu adalah petunjuk. Siapa yang ingin mendapatkan petunjuk hidupnya, adanya di Al-Quran. Siapa yang ingin mendapatkan peringatan-peringatan terhadap kejadian hidup ini, ada di Al-Quran. Namun Al-Quran adalah asyifa'u. Al-Quran juga penyembuh. Kita menerangkan Al-Quran memang tidak akan bisa sanggup. Makanya dalam Al-Quran itu hanya ditafsirkan. Jadi artinya Al-Quran dan tafsir, ya, bukan Al-Quran dan artinya. Jadi tafsir itu kalimatnya mendekati, tidak mutlak menjadi Quran itu bacaannya alif lam mim zalikal kitabullah. Jadi tidak langsung bahwa itulah kitab, tetapi tafsirnya kitab, tetapi bahasa dalam Qurannya itu lebih tinggi. Kalau hanya kitab barangkali hanya buku. Nah, punya cerita 2007 itu ketika saya pertama kali haji, saya 2007 saya memimpin umroh. Ketika teman-teman dari kerajaan Saudi, kebetulan di bagian lawyer, itu mereka menyediakan kita makan kambing ya. Orang Arab itu kalau makan kambing kan luar biasa tuh. Nah, sementara saya makannya dikit-dikit. Orang Arab ini kalau makan kambing, makan unta, makan sapi itu banyak aja dia makan. Kadang dagingnya itu dipakai karinya dimakan. Kita agak mikir nih, dia udah ngeliatin saya,
Kemudian dia bilang, Syekh, antum takut apa? Katanya gitu. Makan, kalau bahasa Indonesia gitu. Ya, karena nasinya nasi mandi, nasi kebuli, saya mulai mikir lagi tuh ya, nasinya berlemak aja juga, kan gitu. Sudah kalau kita udah lihat nasi lemak tuh di atasnya nasi uduk, ya kan? Sedangkan orang yang punya masalah dengan santan aja makan nasi uduk aja tungguin aja 2 jam kan, ada yang senat-senut jadi kaki kan gitu ya. Kemudian dia makan, terus kemudian saya hanya sedikit, kemudian saya lihatin, luar biasa orang Arab ini kalau makan ya makannya besar-besar gitu. Jadi kalau saya di Arab tuh kalau gabung sama mereka, saya termasuk yang kurus gitu ya gitu, karena mereka lebih besar, lebih gemuk. Kemudian di sela-sela itu saya ngobrol, dia tanya kenapa antum makan sedikit. Saya bilang ngeri kolesterol. Ternyata dia ketawa karena dia bilang Quran itulah pegangan kita. Karena Quran itu sudah menerangkan dalam Al-Quran kita, watini wa zaitun wa tukhri sina. Jadi demi buah tin dan buah zaitun, mereka itu tidak kena kolesterol karena mereka tiap hari konsumsinya buah tin dan buah zaitun. Ya, sehingga akhirnya saya mendalami setiap apa yang dia sampaikan. Beriring waktu 2007 ke 2008 saya praktekkan bagaimana buah tin dan zaitun ini menyembuhkan orang-orang yang kolesterol. Ternyata benar, triglisid orang yang disebutnya kalau di kedokteran ya, atau LDL ya, itu mampu diberantas dengan buah tin, buah zaitun. Lalu saya ketemu lagi persamaannya di surat Al-An'am ayat 99, bahwa persamaan dari buah tin ini, persamaan dari zatnya itu ada di buah delima itu. Jadi di buah delima, kalau kita nggak ketemu buah tin, ambil saja buah delima. Sehingga akhirnya buah delima itu juga menurunkan kolesterol. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit kita ini awalnya sebelum jadi asam urat, sebelum jadi jantung, sebelum jadi darah tinggi, sebelum menjadi diabetes, sumber awalnya itu adalah kolesterol. Kolesterol aja udah. Ya, Bapak 3 hari makan nasi padang, pakai rendang, hari keempat juga megangin kaki, kan gitu. Kaki kok mulai berat gitu ya. Nah itu karena dalam tubuh kita ini di awal-awal itu selalu ada pemasukan tetapi nggak ada pengeluaran. Sedangkan orang-orang di Arab, mereka itu punya pemasukan makan yang besar dan netralisirnya juga besar. Mereka tiap hari makan buah tin, buah zaitun tadi, sehingga tidak komplikasi. Cuman akhirnya ketika tahun 2008 saya datang lagi, ketemu mereka lagi, diundang makan lagi. Saya bilang, kalau di Mekah ini rumah sakit besar-besar pasiennya nggak ada. Kita ini klinik kecil-kecil di Cibubur Country di depan juga tiap hari mungkin 25 pasien lebih. Tapi saya bilang sama Arab ini, kalau di Arab makannya cuman itu aja. Kalau di Indonesia ada gado-gado, ada keredok, ada ketoprak. Tuh yang urusan dengan kacang aja udah macam-macam kan. Nah, belum lagi ada nasi uduk, nasi kuning, nasi ulam. Nah itu saya bilang kan gitu. Berarti di Indonesia ini penyakitnya lebih banyak sih, saya bilang gitu. Karena makanan di Indonesia kulinernya banyak. Dia ketawa. Iya benar. Tapi antum peganglah Quran, karena Quran ini adalah syifa. Akhirnya 2008 kemarin saya mempelajari Quran tiap ayat-ayat yang berhubungan dengan kesehatan. 2009 saya mulai menjalani pengobatan keliling ke pengajian-pengajian, ke masjid-masjid,
bagaimana kolesterol itu bisa turun dengan zaitun dan kemudian dari buah tin atau buah delima. Namun pertanyaan di lapangan ternyata tidak hanya kolesterol, naik ke darah tinggi. Nah, saya mulai mengulas tentang penyakit darah tinggi karena itu di lapangan banyak sekali, Pak. Ya. Setelah saya analisa, oh iya, bagaimana orang nggak kena darah tinggi? Karena peredaran darahnya itu selama perjalanan kita makan, asupan kita itu satu pembuangan yang nggak lancar, pemasukannya ganti-ganti. Ya, nasi pakai ikan asin dipedesin, ya, teri kacang, terus kemudian nasi uduk, ya, pakai telur balado. Jadi campur-campur dah tuh, sehingga tanpa dirasa bertahun-tahun pemasukan kita tidak sama dengan pembuangan, ya, tidak sama dengan pembuangan. Makanya tiba-tiba penyakit darah tinggi. Yang kedua yang menyebabkan orang darah tinggi adalah disebabkan oleh stres. Nah, nomor satunya itu stres, ya. Kalau saya mengatakan stres pertama datangnya dari mana? Dari rumah. Ya, stresnya dari rumah, hubungan dengan suami istri, hubungan dengan anak, gitu ya. Itu ternyata mempengaruhi gelombang-gelombang pikiran sehingga antara otak dengan pembuluh-pembuluh darah lain akhirnya munculnya darah kita itu banyak yang membeku. Nah, karena membeku ini menyebabkan darah tinggi. Sebagai contoh kemarin nih, 3 hari yang lalu ada jamaah nih datang, telepon ibunya, rumahnya di Sawangan, Komplek Arko. Anaknya dokter nih di kota wisata, dokter di rumah sakit kalau di kita Mulia, Permata Mulia apa ya, di perapatan sini. Dia bilang gini, Ustaz, bisa datang ke rumah nggak? Boleh. Ibu saya stroke. Oh iya, stroke. Saya datang ke rumahnya, dia kasih map rumahnya anaknya nih. Ya, dia dokter nih. Kebetulan dia dokter umum. Kemudian saya bilang, di mana ibunya, Mbak? Oh, ibunya saya tinggalnya di Legenda wisata di klaster Vivaldi. Saya ikutin mobilnya, kemudian kita sampai di rumah ibunya. Begitu saya sampai di rumah ibunya, ada bapaknya juga. Ibunya udah pakai kursi roda, Pak. Pakai kursi roda. Saya pikir beneran stroke karena udah pakai kursi roda, kakinya diangkat gitu keselonjoran. Tapi karena saya sudah bertahun-tahun menghadapi orang yang dikatakan stroke tetapi sebenarnya punya hal-hal lain, saya ngobrol sedikit, Mbak kerja atau saya dokter? Oh iya, berarti ibu udah pernah ke dokter nih. Sudah 3 dokter. Dokter yang pertama mengatakan ibu saya mengalami pengecilan otaknya tiba-tiba jadi kecil. Dokter yang kedua mengatakan ibu saya mengalami beberapa syaraf yang putus. Kan saraf kita miliaran di badan, itu mengalami putus. Dokter yang ketiga mengatakan stroke-nya ibu saya gara-gara diabetes. Meskipun saya sudah analisa bersama teman-teman dokter, saya diskusi bahwa diabetes itu bisa menyebabkan stroke, bisa menyebabkan jantung, bisa menyebabkan ginjal. Versi dokter seperti itu. Baik, kalau gitu saya bilang, saya coba bacakan dulu ayat tentang Al-Qur'annya ya. Saya bacain Fatihah. Saya bacakan Fatihah 7 kali.
hanya Fatihah aja. Si ibu tiba-tiba tangannya dua-duanya begini. Nah, menurut saya kalau orang stroke kan bilangnya, kata anaknya, stroke-nya sebelah kiri. Berarti nggak bisa genggam kalau begini. Karena yang saya temukan kalau orang stroke dia tangannya begini, atau kalau yang nggak lemes ya begitu gini aja. Dia nggak bisa ngangkat, ini bisa ngangkat. Saya pegang ke sini, saya pencet di sininya, saya bacakan ya ayat yang berhubungan dengan peredaran darah dan berhubungan dengan darah tinggi. Ini kan urat darah tinggi di sini nih. Saya bacakan apa? Surat Ar-Rahman. Jadi kalau orang yang punya darah tinggi, maka bacaan rutinnya bukan surat Amrudipin ayat 10, tetapi surat Ar-Rahman. Dibacakan. Begitu dibacakan dia nengok. Nah, oh kata saya ini mah bukan stroke. Akhirnya saya bilang, Mbak dokter, coba cium tangan ibu. Mbak dokter ini cium tangan ibunya, sama ibunya didorong palanya gitu. Saya langsung bilang, ini ibunya sakit, kesel sama anaknya. Saking keselnya ibunya sampai darah tingginya naik sampai uratnya kaku. Tuh. Jadi kesimpulannya saya mau nerangin agak nggak enak, itu anaknya udah jadi dokter. Tapi kita ngomonginnya Quran, nggak nyambung udah. Saya langsung bilang ke ibunya kan gini, ya saya giniin pegangin sini ya, bacain tuh Asy-Syu'ara ayat 1 sampai 97. Ibunya mulai gini, saya bilang, Bu, ikhlasin. Apapun yang ibu rasakan, yang ada di kepala ibu, marah, kesal, sakit hati, ikhlasin. Karena Allah saja mengampuni hambanya yang kurang ajar, yang gak mau sholat aja Allah ampuni, Bu. Ikhlasin. Nengok dia saya dan pegang saya, mau bangun. Kata saya kalau orang stroke boro-boro mau bangun, iya kan, bergerakannya udah susah. Jadi kesimpulannya akhirnya saya bilang, Mbak minta maaf sama ibu deh. Nangis deh ibu, minta maaf. Saya lihat ibu, yaudah Bu, ibunya kan dengar. Ibu hari ini Mbak beliin ya minyak zaitun yang Mesir atau Palestina, kemudian sama bawang putih dibakar. Kalau enggak beli aja Black Garlic, kasih ibu sekali tiap hari. Nanti seminggu lagi saya cek. Saya pulang, ibu itu udah bisa tengok saya. Jadi saya merasakan gimana enggak Al-Quran itu amazing banget, keajaiban banget. Kita cuma baca gitu aja, ternyata Allah menyembuhkan seluruh saraf kita nih. Ya kalau kita di sensor, di X-ray kan tubuh kita isinya benang semua. Ya. Jadi ternyata Quran ini menerangkan baik di saya maupun di pasien bahwa sebab ini ibu stroke bukan karena stroke beneran karena macetnya peredaran darah, tapi karena otaknya marah. Jadi kalau ada yang di sini darah tinggi, pasti saya pastikan awalnya dia marah terhadap sesuatu, naik darahnya. Nah darah yang naik ini saya kan nggak tahu di rumah kesalnya sama siapa, apa anak, apa pasangan ya. Dan itu berlangsung berulang-ulang, maka pasti di otak kita yang tempatnya sensor dan semua pemrograman tubuh kita, itu darahnya mulai berkurang karena oksigen nggak bisa masuk, karena kita dalam kondisi marah dan kesal, apalagi dendam. Ini psikologis Quran yang saya pelajari, sehingga akhirnya saya mengatakan bahwa obatnya orang sakit darah tinggi adalah surat Ar-Rahman dengan surat Asy-Syu'ara.
Apa manfaatnya surat Ar-Rahman tadi? Fabi'ai ala tukaziban. Kata Allah, nikmat mana lagi yang mau kamu dustakan? Jadi kalau kita marah, kita kesel, kita dendam, itu yang rugi kita sendiri, karena darah kita lama-lama bertahun-tahun mulai macet. Tuh. Ya. Tapi kata Allah, nggak usah marah, nggak usah kesel, nggak usah dendam. Karena dalam surat Ar-Rahman Allah menerangkan begitu banyak nikmat Allah yang lain. Sehingga kalau nikmat Allah yang lain sudah ada di kepala kita, sudah marah lah, pelok aja. Ya. Istri kita, Bapak jangan makan itu daging rendang, kalau Bapak makan Bapak nanti kolesterol. Iya, keluar aja, nanti nasi padang selesai kan. Ya. Karena sebenarnya makanan kita itu nggak ada masalahnya dengan kesehatan kita. Yang bikin masalah kesehatan kita adalah diri kita. Tuh ya. Saya gemuk nih, tapi kalau tiap minggu istri saya ngecek kolesterol aman, ya. Terus kemudian tensi aman, padahal tidur kurang nih. Karena saya selalu di jalan, kalau istri nyetir, saya zikiran aja, ngaji aja Ar-Rahman supaya tensinya stabil. Saya berpikir apa ya? Kalau hidup kita itu udah Allah tentukan, maka pasti Allah akan memberikan kita yang terbaik. Pasti. Kemarin di Bandung, ibu-ibu pengajian dari Hotel Kopas, saya ngisi di Hotel Kopas. Ibu itu nangis sejadi-jadinya. Kenapa Bu? Ini Ustaz, kemarin dokter meriksa saya. Kenapa? Saya divonis kanker serviks. Oh iya, ibu kan umurnya berapa? Saya udah 67. Oh, ibu percaya? Iya, saya langsung stres Ustaz. Tambah jadi itu penyakit. Karena penyakit kanker hidupnya gara-gara kita stres berat. Itu kan kata dokter, Bu, kalau ibu tahu obatnya untuk kanker, ibu beli aja nanas. Tapi bukan nanasnya yang dimakan, tetapi tengahnya nanas tuh. Karena oksidan tertinggi itu ada di bonggolnya nanas. Dipotongin, dimakan Bu. Kalau enggak ibu rebus aja daun nangka, ya. Daunnya tuh 7 lembar, 5 lembar. Dari 3 gelas menjadi 1 gelas. Minum aja. Insya Allah kanker itu karena pikiran itu bisa hilang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di perjalanan tuh saya dihadapkan penyakit yang menurut saya nggak belajar kedokteran. Saya cuma megangin Quran. Tetapi beberapa kali orang sakit kanker itu hilang dengan Al-Quran. Karena mungkin menurut saya ini, sampai saya bilang ini penyakit kanker itu penyakit setan. Kalau dibacakan surat Al-Baqarah, kata yang sakit, yang badannya merasa ada rayapnya, itu bunyi di dalam badannya katanya sakit, itu bisa berhenti katanya dengan baca surat Al-Baqarah tadi. Dari mulai alif lam mim sampai la yukallifullahu nafsan. Terus aja saya bacakan 2 bulan. Orang yang punya kanker serviks, kanker kanker usus itu hilang gitu. Sampai di MRI lagi hilang. Jadi ternyata dalam tubuh kita ini memang punya sel kanker. Cuman yang membangunkan sel kanker itu dan yang mematikan itu sebenarnya kita sendiri, Pak. Kita sendiri. Lewat apa? Sel kanker itu akan hidup kalau kita punya stres berat atau ketakutan berat terhadap kehidupan. Ya. Yang kedua, sel kanker itu akan hidup kalau kita makan makanan yang mengandung manis yang tinggi.
Nah ini saya ceritakan di salah satu kampus, anak-anak muda yang suka makan minum dengan kopi-kopi kekinian, hati-hati itu. Di TV udah banyak ginjal pada hancur gara-gara itu. Nah, memang betul manis itu mengundang kanker, karena memang itu makanannya. Makanya kanker itu hilang dalam Al-Quran dan sudah dicobakan beberapa jamaah saya termasuk pasien di Darmais. Ternyata kanker itu berhenti Pak punya konsumsi makanan kalau kita berpuasa. Makanya hubungan kanker dengan orang diabetes itu sangat dekat. Orang diabetes terjadi karena penyakit gula, seneng penyakit makanan yang manis sama karbo yang tinggi. Makanya orang diabetes kalau dia tidak ditahan, makanya bisa menyakitkan kanker. Ini yang paling utama, yang paling kita harus tahu silsilahnya. Nah, kalau orang darah tinggi, maka serangannya cuma kedua. Serangan stroke-nya ada dua. Serangan stroke iskemik, ya, iskemik itu artinya apa? Bapak ibu stroke tapi lidahnya ngomongnya cadel, itu stroke awal tuh, ya. Maka kalau bapak ibu pengen peredaran darah sehat, bangun tidur sebelum kita subuh ini dipegang nih, dipencet aja nih, ya 5 menit dipencet aja supaya sensor di kepala kita hidup, ya, kiri kanan. Nah kemudian tangan kita gini, rapatkan gini terus nih 1 menit, ya, supaya kiri kanan kita ternyata normal, ginjal kita normal. Yang ketiga, bapak lidahnya dibalik ke bawah, ya, karena orang sakit stroke itu awalnya dari lidah, ya, dibalik. Diamin 1 menit biar darahnya jalan di ujung lidah, ya, gitu. Ini yang paling kita harus tahu bahwa kanker orang yang stroke itu, iskemik itu, dia beredarnya di pembuluh-pembuluh darah yang macet. Di antaranya lidah. Kemudian apa? Nih jari tangan nih. Kalau bapak-bapak yang udah umur suka kaku, ya. Kalau nggak punya penyakit lambung, minum air jahe. Air jahe kalau ditambah serai juga boleh, ya, supaya pagi kita ini bekerja semua. Kemarin ada yang umurnya 43, tumitnya kalau bangun sakit. Saya bilang tumitnya digetok dulu nih, begitu, ya, tumit kaki. Begitu bangun diketuk-ketuk aja supaya dia lari ke tulang belakang, lalu kemudian dia lari ke otak. Nah, sakit stroke atau darah tinggi yang kedua itu adalah darah tinggi yang menyebabkan langsung pembuluh darah pecah. Nah, itu yang baru setengah hilang, seluruh kanan atau kiri. Yang paling bahaya kalau stroke kita kanan, hati-hati ya. Kalau kiri masih bisa sembuh. Kalau kita yang bahaya itu kalau kanan kita, Pak. Kanan ya. Iya. Iya. Nah, itu yang perlu. Jadi stroke itu ada dua. Yang kalau iskemik itu ya dia tiba-tiba tangan kita aja nih nggak bisa, ya. Berarti seputaran dari sini nih macet nih peredaran darahnya, ya. Kaki masih bisa, ya. Nah, atau misalnya lidah kita nggak bisa ngomong, sama ini kita bengkok. Nah, ini iskemik nih, ya. Maka cara-caranya adalah memperlancar peredaran darah kita kembali, ya, memperlancar peredaran darah kita kembali. Di antaranya itu yaitu bawang putih, kemudian atau rebus daun kelor, supaya darah itu normal lagi, Pak. Ada stroke-nya. Jadi kalau stroke kita macet, dia nggak bisa digerakin tangan kita. Kan stroke kita ini kan dikendalikan di otak. Tapi kalau ini yang pecah, dar, sini mau program nih, darahnya udah melebar di saraf.
itu yang menyebabkan harus disedot. Kalau di kedokteran disedot tuh, pembuluh yang pecahnya disedot. Tapi nggak bakal normal karena miliaran saraf kita ini udah ada yang ketumpahan. Nah itu, ya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi saya bicara tentang penyakit yang disebabkan oleh stroke, kemudian akibat dari stroke itu menyebabkan orang sulit untuk peredaran darah lancar. Kalau untuk darahnya supaya lancar lagi, maka rajinlah kita membaca surat Ar-Rahman dan surat Asy-Syu'ara ayat 1 sampai 97. Nah, kalau lanjutan dari surat tadi Watini wa Zaitun, orang yang sakit lambung, orang yang sakit GERD, yang suka begah perutnya, orang yang begah perutnya ini efeknya banyak, kalau nggak GERD, kalau nggak batu empedu. Maka yang diminum adalah zaitun bersama dengan madu. Ya, ternyata saya baru beberapa kali memberikan tausiah, ada yang sakit empedu. Kan kalau batu empedu sakit itu kadang-kadang dokter bilangnya harus operasi. Padahal sebenarnya kalau sudah bisa disembuhkan, itu minumnya zaitun dengan madu. Itu hubungannya, hubungan perut tuh, lambung itu hubungannya madu zaitun. Itu udah pasti. Dan hadis Rasulullahnya apa? Zaitun itu ternyata memperbaiki sel-sel saraf kita. Jadi kalau bapak-bapak yang udah usia 60 ke atas, zaitun itu efeknya apa? Memperlancar peredaran darah kita dan memperbaiki sel saraf kita yang rusak. Ya. Nah, kalau orang yang berhubungan dengan sakit lambung, sakit GERD, selain mereka itu minum madu dengan zaitun, maka Al-Qur'annya adalah surat Al-An'am ayat 32 dan surat Abasa ayat 24. Mereka bacakan di lambungnya, kemudian mereka yakin dengan Fatihah awalnya, baca surat Al-An'am ayat 32 dan surat Abasa ayat 24. Maka insya Allah sembuh. Insya Allah sembuh. Kemarin saya di Bandung di pengajian Masjid Al-Munawwar ya, Buah Batu, sama itu. Dia sakit lambung. Saya bilang, saya tahun lalu seminar sama dokter di Rumah Sakit Mayapada Bandung, di ahli penyakit dalam, profesor dokter. Begitu saya bilangin bahwa Al-Quran itu menyembuhkan asam lambung, langsung dia mengikuti. Ya. Dia tidak mengimani tapi mengikuti, karena ternyata obat yang dia berikan, obat sakit lambung birosoprolol itu menyebabkan orang sakit ginjal nanti. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah sampai lambung maka geser ke kiri, maka ada namanya pankreas. Kalau geser ke kanan ada namanya hati, liver. Semua yang hubungan dari perut ini, rumusnya sembuh itu diantaranya satu, mengatur pola makan, kedua mengatur pola tidur. Pola makan dan pola tidur. Tidur nggak boleh di atas jam 10, makan jangan 3 jam sekali, rusak kita. Jadi kalau makan itu paling efektif adalah kalau yang normal 5 jam. Kalau yang punya diabetes maka 6-7 jam sekali baru boleh makan. Dia akan normal tuh, gulanya akan normal, pankreasnya nggak tambah rusak. Jadi orang yang sakit diabetes, kalau yang udah pakai suntik insulin, dia sehari sekali, nanti berapa bulan atau setahun kemudian sehari 2 kali atau langsung 3 kali. Berarti insulin itu bukan menyembuhkan, tetapi hanya memecahkan makanan yang kita masuk, dipecah supaya tidak menjadi gula darah. Nah itu yang saya berpikir, kalau kita berobat, kita minum obat, berarti bukan mengobati, hanya menurunkan. Ya, menurunkan. Jadi kalau Bapak Ibu minum obat
amlodipin, cek aja, minum pagi amlodipin, kemudian siang Bapak makan nasi padang, sore Bapak atau malam habis maghrib ke isya Bapak makan yang agak sedikit nikmat gitu ya, ikan asin ya, pakai sambal, pakai sayur gitu ya. Jam 9 Bapak cek, pasti tensi Bapak naik 200. Karena amlodipinnya nggak mampu tuh untuk mengatasi itu. Berarti kalau begitu di atas jam 12 malam kita kemungkinan kena stroke. Karena kenapa? Tensi kita udah lebih dari 200. Itu yang menyebabkan bahaya. Makanya saya mengatakan kalau mau minum obat silahkan, tetapi jaga harian kita dengan surat Ar-Rahman, kemudian dengan Asy-Syu'ara tadi di malam hari. Insya Allah kita akan terjaga, sehat terus kita. Oke, kita nggak bisa tinggalin obat kita, nggak apa-apa, tetapi minum obat sehari, minum obat enggak. Supaya apa? Ginjal kita nggak berat, Pak. Jadi kalau ginjal juga butuh darah yang agak kental. Terlalu kental juga dia sulit, encer pun sulit. Makanya penyakit ginjal itu banyak disebabkan dengan encernya darah juga. Nah, ini yang perlu kita tahu. Ya. Nah, kalau sudah sampai di situ, maka darah tinggi yang tidak terkontrol, yang menahun, menyebabkan kita sakit jantung. Nah, kalau udah sakit jantung, yang sakit adalah irama jantungnya, kencang nih, ya. Kita nggak berasa, padahal kalau kita di tensi kita tinggi. Sebabkan dari apa? Jantung yang cepat, irama jantung yang cepat juga. Dia memompa, tapi peredaran kita nggak lancar. Nah, itu yang sebab-sebabnya. Peredaran darah kita nggak lancar, macet di sini, kita nggak kenapa-napa, tahu-tahu stroke. Ya, karena jantung kita kerjanya lebih cepat. Tapi kita nggak sadar, lalu kemudian tiba-tiba kita lagi aktivitas jatuh bruk, habis bruk stroke kita. Itu yang kita takut, karena jantung kita iramanya nggak stabil. Untuk irama yang nggak stabil ini, Quran itu mengatakan bacalah surat Al-Baqarah ayat 74. Ya, pegang jantungnya, baca surat Al-Baqarah ayat 74 untuk jantung. Kemudian untuk lanjutannya baca surat Qaf ayat 16. Dipegangin jantungnya, baca surat Qaf. Kemudian baca lagi surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Nanti irama jantung kita itu akan stabil. Stabil karena udah beberapa kali. Saya nggak pakai slide karena laptop saya kemarin pas diisi mau di copy sama pengajian di Bandung. Nah, ininya ada virus, jadi masuk tuh kemarin. Nanti insya Allah saya copyin PDF-nya. Jadi jantung itu baca surat Al-Baqarah ayat 74, surat Qaf ayat 16, surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Untuk supaya irama jantung kita ini sehat, irama jantungnya, maka barangkali bapak-bapak di pengajian kemarin ada yang sudah mempraktekkan minum air direbus dengan masukin aja itu jahe bisa, serai bisa, ketumbar. Nah, intinya dicampur. Kalau yang masih ada diabetesnya campur kayu manis. Jadi ketumbar dan kayu manis itu dia membuka jantung, ya Pak ya, membuka jantung. Karena kita sakit jantung ini karena sempitnya pembuluh arteri kita. Nah, ada orang yang sakit tiba-tiba kena serangan jantung, ternyata awalnya sakit GERD, lambungnya, asam lambungnya naik nih ke tengah-tengah, terus kita sakit di sini. Nah, ini hati-hati di jantung nih. Karena pembuluh darah kita kena efek dari itu, sempit, menyebabkan itu. Ya, ini yang perlu banget kita tahu. Makanya Bapak Ibu sederhana aja. Kalau kita mulai ada badan pala stroke, ini pegel-pegel gitu ya. Kemudian kelihatannya pusing, tensi kita, tangan kita aja diginiin aja di 5 menit, ya. Giniin 5 menit. Terus gitu ya. Ini memperlancarkan peredaran darah yang ada. Terus sama di sini kita diukur.
Ya, kalau yang sakitnya kolesterol, nanti saya ada satu orang siapa nanti saya giniin. Ya, di belakang, di antara tulang belakang ini di tengah, di tulang belakang kita ada benjolan di tengah. Nah, itu digeser, ya, digeser terus 5 menit. Itu kolesterol kita turun. Jadi sebenarnya dengan Al-Quran, kalau hanya untuk menurunkan, ya, itu nggak ada masalah. Tensi kayak jantung, diabetes, itu sebenarnya dengan obat kimia itu, kalau bapak ibu sudah tergantung boleh, tetapi jarang-jarang minumnya. Campur dengan herbalnya, campur dengan doanya. Karena ternyata kita sudah pastikan dari beberapa sumber medis bahwa obat itu tidak pernah menyembuhkan, nggak pernah. Tapi obat itu hanya menghilangkan sementara. Nah, kalau untuk menghilangkan sementara, kalau orang yang sakit diabetes supaya gula darahnya turun, ya nggak perlu minum glukopak, ya, nggak perlu. Jadi cukup dengan minum rebusan kayu manis saja sama tadi ketumbar, itu juga berhubungan dengan diabetes, turun dia. Atau minum infusan air panas di gelas gini, kasih irisan pare, ya, buah pare, 1 jam baru minum, mantep kan itu. Atau paling tidak, kalau yang hobi kopi, minum kopi tapi jangan pakai gula, turun itu. Benar. Jadi kalau untuk menurunkan gula darah nggak perlu kita minum glukopak tadi. Saya udah beberapa jamaah saya praktekin, coba bener, saya butuh jawaban. Ternyata benar. Ya. Bapak Ibu kalau hanya untuk menurunkan tensi, ya nggak usah minum amlodipin. Bisa tadi saya bilang, ya, bisa rebusan daun kelor. Atau kalau itu repot, ambil aja timun, buka, potongin panjang-panjang, taruh cas. Ini taruh di gelas, tungguin aja setengah jam, minum. Air, ya, infusan dari timun itu menurunkan tensi kita. Makanya kalau di restoran Aceh kita makan, ya, nasi goreng Aceh, mie Aceh, itu pasti orang Aceh itu pesanannya ini dong, timun, ya. Itu ternyata untuk menurunkan tensi kita. Kalau kita pas makan, kalau orang Aceh kan makannya kayak arang-arang gitu, ya, banyak rempah, ada gitu kambing, ya, mie-nya pakai kambing. Nah, itu sebenarnya itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau jantung tadi kita baca surat Qaf ayat 16, kemudian surat Al-Baqarah 74, Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, maka insya Allah jantung kita bagus. Kalau untuk diabetes, nah ini diabetes ini komplikasinya banyak, ya, bisa ke stroke, bisa ke jantung, bisa ke ginjal. Maka yang ada di lambung, yang sebelah kiri lambung namanya pankreas. Yang dibenahi adalah pankreas. Kalau hanya nurunkan gula darah, gampang banget. Kalau tadi saya bilang pakai kayu manis dengan ketumbar, kemudian pakai pare, atau kalau nggak suka kedua-duanya, rebus aja kulit dari salak, kulit salak, rebus aja kulit salak, turun Pak, gitu loh. Jadi sebenarnya sederhana. Kalau untuk menurunkan gula darah gampang, tapi menyembuhkan pankreas kita, untuk menyembuhkan pankreas kita dalam tubuh kita, Qur'annya adalah surat Al-A'raf ayat 31. Ya, untuk orang-orang yang sakit diabetes itu pegangin perut sebelah kiri gitu, ya. Ada, dia kan lebih ke dalam, ya, kita sering ambilnya sebelah kiri. Ya, surat Al-A'raf ayat 31. Kemudian
surat Al-Baqarah ayat 168. Terus saja kita bacakan. Karena orang diabetes ini sembuhnya dua hal, makannya, pola makannya harus di atas 6 jam, 7 jam. Kemudian pola tidurnya harus di atas 6 jam juga. Kalau dia tidur 4 jam, tiba-tiba tengah malam menjelang pagi, itu gula darah pasti kita cek, pasti tinggi. Tapi jangan panik, jangan langsung buru-buru minum obat, minum aja. Ya, tadi air rebusan dari kayu manis atau air rebusan dari campuran jahe juga betul, ya, sama salak tadi. Sudah, jadi nggak perlu yang terlalu panjang kali lebar kita bangun. Nah, kalau orang yang sakit prostat apa? Prostat itu gampang, ya. Orang sakit prostat itu obatnya cuma duren. Jadi bukan daging durennya yang dimakan ya, itu bahaya itu. Gula tinggi itu adanya di durian itu ya, di dagingnya durian. Jadi orang prostat itu untuk menjaga prostatnya bagus adalah biji durian tadi. Bijinya dicuci bersih, kemudian dipotong, ya, dibelah gitu ya, jadi 3, jadi 4 gitu. Kemudian setiap panci dari 4 gelas menjadi setengah gelas itu, ya, itu diminum dari potongan 3 biji durian tadi. Insya Allah itu tidak jadi dioperasi. Kemarin ada jamaah saya di Bekasi, dia mau divonis operasi prostat. Saya bilang, berapa lama? Itu Ustaz, tunggu karena BPJS harus nunggu. Oh yaudah, beli durian aja, kalau enggak cari ke tukang durian, minta bijinya aja. Ya dicuci, jadi nggak usah beli durian kan mahal gitu kan. Kalau orang makan durian, bijinya pungutin aja, bener. Dia minum tuh belum sebulan ya, 23 hari itu prostatnya balik normal. Ya, jadi menurut saya bahwa sesungguhnya bahwa kita ini bisa sembuh asal yakin, ya, asal yakin satu kepada Quran kita. Kemudian yang kedua, kita yakin bahwa dengan obat yang herbal, kemudian kita balik lagi menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengecilkan semua masalah kita. Kita ini masalahnya jadi besar karena satu, kita menuhankan orang lain, kita menuhankan dokter, menuhankan rumah sakit, ya, sehingga akhirnya begitu dokter vonis belum kejadian, kita sudah duluan, waduh ini kita kena kanker nih, ya. Udah kita panik tuh, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, mikir terus. Dan saya udah bilang, penyakit awal kita dalam seluruh tubuh kita ini diawali oleh stres yang tinggi. Makanya kita kudu hati-hati bahwa takdir kita, kalau memang Allah belum menakdirkan kita untuk pulang, nggak akan pulang kita. Ya, berarti Allah masih mentakdirkan kita untuk sembuh betul. Ini yang perlu kita perdalami lagi, keimanan kita, ketauhidan kita, bahwa sesungguhnya saya keliling-keliling ke setiap masjid, majelis taklim, saya hanya menularkan beberapa penyakit-penyakit lewat Al-Quran ini sembuh karena analisa saya selama 18 tahun ini, ternyata keyakinan kita sudah hakul yakin, sudah sampai hakul yakin, obat itu menjadi nomor 2, nomor 3. Ya, karena nomor satunya kita Quran kita. Makanya orang-orang di Palestina dikasih makan dia itu, kemarin teman saya ya, Golden Future itu kasih makan 2 kontainer, dia bilang mana Qurannya. Jadi ternyata dia nyarinya Qurannya. Nah ini cerita ke saya tuh, ya, mereka butuh Quran loh. Ini yang perlu kita perdalam lagi tentang ketauhidan kita, bahwa Quran ini adalah asyifa. Ya, saya cerita tentang direktur utamanya
Hypermart yang di Cibubur Junction itu 10 tahun yang lalu kalau nggak salah itu dia nggak bisa tidur kan, ibu itu nggak bisa tidur. 15 tahun yang lalu nggak bisa tidur. Kemudian karena dia nontonnya TV, dia datang tuh ke Magician, belilah dia bandul yang itu tuh 15 juta itu. Di hanya 2 minggu bisa tidurnya Pak, 2 minggu dia bisa tidur. Lalu kemudian adiknya itu ikut pengajian saya di Bogor, ya, di Indraprasta itu dekat Warung Jambu. Kemudian dia bilang kakak saya itu penyakitnya nggak bisa tidur Ustaz. Oh iya udah kakaknya aja suruh ketemu saya. Ketemulah akhirnya di Cibubur. Begitu ketemu dia bilang, Ustaz kira-kira bisa nggak buat saya ini bisa tidur nyenyak gitu. Saya bilang, ibu udah berobat kemana? Oh kalau obat yang berhubungan dokter nggak ada yang mempan, obat tidur nggak mempan gitu. Yang ada bikin lemas aja, mata nggak mau terpejam. Terus saya ke Magician, beli katanya itu bandul. Kemudian ibu tidur Ustaz. Berapa lama? Kurang lebih 2 mingguan sampai 3 mingguan. Berapa? 15 juta. Saya bilang kalau ibu mau, kalau kasih sembuh, ibu mau gak ngasih rumah yatim di Ciawi itu 15 juta itu? Boleh Ustaz, saya janji. Udah. Ibu caranya setiap pulang dari tempat hypermartnya, ibu kemudian sholat, habis sholat ibu duduk tenang aja ibu. Terus ngapain Ustaz? Baca Quran. Sekuat ibu baca Quran, ibu baca Quran. Oh itu aja obatnya Ustaz? Iya, nanti kalau berhasil ibu penuhi itu nazarnya. Iya. Seminggu gak ada kabar, ya 3 hari 4 hari. Tiba-tiba di hari keberapa saya lupa, udah lama ya. Telepon, Ustaz, luar biasa ya Al-Quran itu. Benar kata Ustaz, ibu bisa tidur sambil duduk baca Quran. Jadi ternyata orang baca Quran itu bikin ngantuk kan. Kalau orang susah tidur, perbanyak sholat Jumat, ya kan? Karena saat sholat Jumat itu ngantuknya luar biasa kan gitu kan. Jadi ternyata nggak ada obat dari yang obat-obatan di medis kalau pengen cuma urusan tidur. Quran aja baca setengah lembar, 1 lembar, lama-lama mata juga sempet gitu kan. Udah dia tidur. Itu Quran luar biasa. Jadi kalau ada orang, Ustaz saya susah tidur, sholat gak? Sholat Ustaz, perbanyak sholat Jumat gitu kan. Karena sholat Jumat baru mimbarnya, khotiknya naik, mulai nguap gitu kan. Jadi ini sebenarnya gampang kalau kita meyakini Quran itu luar biasa, insya Allah kita akan memperbaiki tubuh kita, peredaran darah kita, dan juga kesehatan kita bersama Al-Quran. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali ada yang mau bertanya, silakan sambil saya minta istri saya ini untuk ngisiin Bapak Ibu yang hadir untuk nama dan nomor telepon, nanti biar saya bikinin grup untuk kesehatan Al-Quran. Karena insya Allah 2 bulan ke depan saya mau bikin acara di JCC atau di hall gitu dengan ribuan orang, cara sembuh dengan Al-Quran. Jadi kalau Bapak Ibu bisa hadir nanti kan ada datanya di saya. Baik, silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Pak Ustaz. Ya. Alhamdulillah, asbabri Pak Ustaz. 2 minggu yang lalu saya sudah membuktikan Pak Ustaz. Jadi saya sudah meninggalkan obat kimia seperti Voltaren, Reducen 4, Alburinol, Recolvan. Ini asam urat saya kalau saya makan singkong dan makan katak langsung kambuh Pak Ustaz. Langsung kambuh. Iya, tapi begitu petunjuk dari Pak Ustaz merebus sering, alhamdulillah. Yang salah alhamdulillah Pak Ustaz. Saya 2 minggu sudah tidak minum seperti itu. Dari kita yang ketemu di masjid sebelumnya. Ya. Kemudian saya tidak tinggal lagi. Alburinol sudah saya Amlodipin sudah saya tinggalkan 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu ya. Sekarang sudah hidup normal.
Ini saya bertanya mewakili bapak-bapak Pak Ustaz. Iya. Supaya bagaimana supaya kejantanan kita ini tetap prima Pak Ustaz. Apakah ada? Ya, ini perlu kan zaman mengujikan saya. Jadi itu Pak Ustaz yang pertama, bagaimana supaya kejantanan kita prima, apa obatnya, kemudian apa yang harus kita baca. Yang kedua, cita-cita supaya kita berhasil Pak Ustaz. Anak kita misalnya punya hajat, punya cita-cita supaya berhasil bacaannya apa Ustaz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar ya. Jadi masya Allah nih, saya silaturahmi dengan jamaah masjid di Cibubur Country ini luar biasa. Salah satu orang yang meyakini dia 20 tahun ya punya darah tinggi itu 20 tahun itu selalu di 180. Itu udah minum obat. Ya, udah minum obat itu masih 180. Kemudian saya bilang, Kiai mah kalau kayak gitu berarti obat nggak berfungsi. Sudah baca Quran Ar-Rahman, baca surat Asy-Syu'ara. Sebulan kemudian saya datang lagi ke Bandung tuh, kebetulan itu Kiai di daerah Geger Kalong. Dia bilang, Ustaz, luar biasa ya, saya ngecek tensi saya 120. Jadi menurut saya dengan Quran itu benar-benar luar biasa. Nah kedua, Bapak tadi yang mencobakan dengan herbal, kemudian baca Qurannya tentang sakit yang Bapak derita, asam urat yang luar biasa kan, ternyata benar-benar luar biasa kan ya Pak ya. Ya kalau kita orang asam urat itu kan aneh-aneh ya. Kadang ada dia makan sayur bayam langsung, tapi ada yang bayam enggak, begitu dia ngunyah emping kena dia gitu kan. Jadi memang aneh-aneh tuh kalau